Shalom, saya Yabesi Eben Sae, NIM 01 2018 0069, kelas B semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai masyarakat majemuk. Definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup sama-sama sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Sedangkan secara harafiah, majemuk berarti banyak atau beragam atau lebih dari satu. Jadi masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal sama-sama dalam suatu wilayah tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Jadi kemajemukan itu patut dilihat dari dua variabel, yaitu variabel budaya dan variabel sosial. Kemajemukan budaya itu ditentukan dari variabel indikatornya itu adalah sosial, ras, etis, suku, budaya, yaitu kultur, nilai, kebiasaan, bahasa, agama, kasta, dan wilayah. Sedangkan kemajemukan sosial ditentukan dari indikator seperti kelas, status, lembaga, dan lain sebagainya. Di sini ciri-ciri masyarakat majemuk itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama yang lain. Yang kedua itu memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurangnya pengembangan konsensus di antara kelompok yang satu sama kelompok yang lain. Dan yang keempat, adanya dominasi politik oleh satu kelompok. Jadi itu adalah ciri-ciri masyarakat majemuk. Sedangkan etika sosial dalam masyarakat majemuk itu sebagai sebuah berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Jadi etika sosial dalam masyarakat majemuk itu adalah sebuah kewajiban dalam manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan individu dan masyarakat dalam masyarakat majemuk itu adalah sebagai suatu kebiasaan atau kebebasan untuk menentukan sendiri tindakan-tindakan yang ia lakukan ataupun yang ia tidak lakukan. Jadi individu dan masyarakat dalam masyarakat majemuk itu adalah suatu kebebasan atau untuk menentukan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dia lakukan maupun yang dia tidak bisa lakukan. Sedangkan dimensi sosial dalam masyarakat majemuk itu memiliki kehidupan masyarakat yang sangat erat terkait dengan ketergantungan dan keterlibatan individu pada masyarakat. Jadi dimensi sosial itu dia sangat punya kaitan erat sekali dengan ketergantungan masyarakat. Itu adalah satu sama yang lain, keterlibatan individu pada kegiatan-kegiatan masyarakat. Sedangkan toleransi dalam masyarakat majemuk adalah hidup masyarakat itu merupakan kebutuhan kodrat dari manusia. Dan yang berikut itu agama dan etika sosial. Itu adalah keberagaman tidak sekedar itu masalah keyakinan dan pelaksanaan ritual. Jadi agama dan etika sosial dalam masyarakat majemuk itu bukan hanya berbicara mengenai keyakinan dan pelaksanaan ritual. Dan di sini masyarakat majemuk menurut Suparlan adalah sebuah masyarakat yang terjadi karena community suku bangsa yang telah ada secara langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem. Jadi menurut Suparlan itu
adalah suatu masyarakat yang terwujud karena komuniti-komuniti suku bangsa yang telah ada secara langsung dan dipaksakan untuk bersatu dalam sebuah sistem. Itu adalah masyarakat majemuk menurut Suparlan. Di sini masyarakat majemuk itu dalam Indonesia itu masyarakat majemuk itu dia punya erat yang sangat luar biasa karena di Indonesia ini punya kemajemukan yang sangat luar biasa, yaitu kemajemukan dari suku, bahasa, agama, ras. Jadi Indonesia adalah satu negara yang dimana terbentuknya kemajemukan di dalam. Lebih spesifik lagi, kita di NTT ini punya kemajemukan yang luar biasa. Punya nilai toleransi yang tinggi, nilai toleransi antar umat beragama, antar suku, ras, dan lain sebagainya. Karena di sini terbentuklah kemajemukan dari berbagai suku, berbagai pulau, bersatu dalam suatu kesatuan sistem. Itu terbentuk sebuah kemajemukan. Dan perbedaan di masyarakat tersebut itu menciptakan sebuah keragaman atau kemajemukan. Jadi Indonesia, negara yang mempunyai kemajemukan tersebut itu sangat tinggi. Jadi masyarakat Indonesia itu memiliki suatu nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki atau memelihara nilai kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan masyarakat majemuk adalah itu masyarakat yang hidup dengan perbedaan yang tinggi satu sama yang lain. Indonesia adalah salah satunya. Jadi Indonesia itu memiliki perbedaan yang sangat tinggi. Indonesia mempunyai banyak kebudayaan dan kemajemukan yang tinggi sekali antara daerah satu sama yang lain. Dan faktor-faktor yang mengakibatkan hal tersebut itu diantaranya adalah faktor sejarah, faktor iklim, dan faktor agama. Jadi faktor-faktor itulah yang membentuk suatu kemajemukan. Faktor-faktor itulah yang membentuk kemajemukan. Jadi tentunya ada perbedaan tersebut, tapi perbedaan itu bukan menjadi satu titik renggang antara satu sama lain, tapi disitulah perbedaan-perbedaan itu muncul untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Masyarakat Indonesia itu sebagai satu kesatuan terdiri atas elemen-elemen yang berbeda, terpisah satu sama yang lain. Oleh karena perbedaan-perbedaan itu, masing-masing lebih menciptakan kumpulan individu dan sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organisasi sebagai suatu individu kehidupan sosial. Mereka tidak utuh lagi. Seperti ya mungkin dari NTT, bukan hanya dari NTT saja. Pada saat kehidupan pergi merantau di Pulau Jawa dan lain sebagainya, bukan hanya mencari orang NTT, tapi membangun satu kemajemukan dengan orang-orang dari setiap suku di Indonesia. Disitulah kelebihan. Dan ada masalah juga. Masalah dalam kemajemukan itu adalah orang-orang kadang lebih fokus pada orang-orang terdekatnya itu. Ya satu suku lah. Dia lebih mementingkan sesama suku. Atau lebih mementingkan sesama keyakinan. Itu adalah masalah-masalah dalam kemajemukan. Dia tidak melihat secara luas bagaimana menciptakan sebuah toleransi, bagaimana menciptakan sebuah keberagaman, tapi dia lebih mementingkan atau lebih memfokuskan dirinya pada dia punya kehidupan pribadi atau kehidupan dalam sukunya atau kehidupan dalam agamanya. Jadi dia lebih fokus.
lebih fokus pada satu elemen-elemen tertentu. Itu adalah masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat majemuk. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia umumnya tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama-sama. Jadi masing-masing punya ego yang tinggi. Disitulah munculnya masalah dalam masyarakat majemuk. Jadi selain timbul konflik akibat keberagaman itu, ras dan perbedaan budaya yang paling sering terjadi di Indonesia, ada juga konflik yang timbul akibat perbedaan keberagaman agama. Jadi disitulah timbul, bukan hanya ras, tapi ada timbul masalah keberagaman. Dia itu adalah agama, suku, dan lain sebagainya. Terjadi banyak sekali masalah dalam kemajemukan. Jadi dalam kasus-kasus itu kasus-kasus kemajemukan itu contohnya kasus masalah agama dan lain sebagainya. Contohnya di NTT ada masalah agama, di Poso ada masalah agama antar agama, di Ambon ada masalah antar agama. Disitulah timbul satu masalah, yaitu masalah yang timbul dalam sebuah kemajemukan. Jadi disitulah tidak ada nilai toleransi yang diciptakan, karena masing-masing mementingkan dia punya suku, ras, dan agamanya. Jadi setiap orang itu punya ego yang tinggi. Jadi di situ timbul masalah dalam masyarakat majemuk. Jadi kesimpulan untuk masyarakat majemuk itu adalah terwujudnya suatu keberagaman dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Di dalamnya ada dari terkumpulnya masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Disitulah terbentuk satu kemajemukan. Sekian dan terima kasih.